Yang harus kita perhatikan yaitu keseriusan. Banyak di luar sana ketika sudah serius pendekatan, terus PDKT, terus jadian berpasangan, sudah ketika mulai sayang-sayangnya ditinggal. Oh my god, kenapa sih saat kita sayang-sayangnya, kenapa kita ditinggal? Hai guys, berjumpa lagi dengan saya di Raden Ahmad. Seperti biasanya di malam Jumat dan di malam Minggu, saya akan memberikan tips-tips relationship agar dalam hubungan kalian tetap harmonis. Namun sebelum itu, saya tanpa kalian bukanlah siapa-siapa. Maka daripada itu, bantu saya untuk tekan tombol subscribe, kemudian hidupkan tanda loncengnya agar kalian update video-video terbaru tentang video di Raden Ahmad. Oke, lanjut saja. Saya di sini akan membahas tentang hubungan kalian ketika menjalaninya hubungan di masa akan yang datang. Bersama keluarga kalian tercinta dan hubungan kalian tidak selalu bertengkar, terus selalu ada percekcokan, maka kalian bagus untuk melihat video ini karena saya akan memberikan 5 hal yang harus kalian perhatikan dalam memilih pasangan agar nantinya kalian tidak salah pilih ketika sudah ada di tengah-tengah perjalanan berkeluarga, kalian sudah punya anak, sudah memiliki anak beberapa, tapi kalian masih bertengkar. Lah, itu yang saya akan hindari agar kalian tetap menjalani hubungannya adem wae, kata-kata orang Jawa. Lah, di sini saya akan memberikan 5 hal yang harus kalian perhatikan dalam memilih pasangan hidup. Oke, 1. Memilih bibit, bobot, dan bebet. Orang-orang terdahulu mengatakan, nak, pilihlah pasangan yang menurutmu itu cocok untuk dibawa kepada akhir jalanmu. Karena mereka yang akan terus menemanimu sampai kamu tiada. Baik kamu dahulu atau pasanganmu dahulu. Namun kita jangan pernah bahas itu dulu karena itu memang hal yang pasti guys. Yang pertama kita lihat adalah bibit, bobot, bebet. Gimana sih latar belakang keluarga pasangan kita? Apakah mereka didikannya orang tuanya itu bagus atau malah hanya asal-asal berjalan kehidupannya tanpa mempertimbangkan hal yang serius? Yang diperhatikan adalah bagaimana, terutama nih yang perlu saya tekankan garis bawah, terutama kalian harus memilih yang budi pekertinya baik, cara bicaranya baik, tidak menyakiti orang lain meskipun ceplas-ceplos, tapi tidak masalah. Yang intinya mereka yang akan menjadi ibu dari anak-anakmu atau ayah dari anak-anakmu, maka perlu hal yang harus kita perhatikan yaitu mereka bisa bertanggung jawab. Khusus kalian laki-laki, jika kalian menginginkan wanita yang baik, maka diri kalianlah yang harus diperbaiki dulu. Gak mungkin kita memilih pasangan yang baik sedangkan kita tidak diperbaiki dirinya, maka itu akan sia-sia. Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan, perbaiki diri kita. Kemudian pasti, karena jodoh itu adalah cerminan diri kita sendiri. Jika kita baik, ya akan kita dipertemukan dengan jodoh yang kita yang baik. Namun jika sebaliknya, semoga selalu ada pembenaran diri supaya kita menjadi lebih baik lagi. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Khususnya cewek tidak kalah penting. Ini hal yang sama juga seperti yang pria alami. Jadi untuk kalian kaum wanita yang ingin mendapatkan pasangan yang baik, maka kita harus memperbaiki diri kita sendiri. Oke, bermula dari memperbaiki diri kita sendiri. Oke. Yang kedua yang harus kita perhatikan yaitu keseriusan. Banyak di luar sana ketika sudah serius pendekatan, terus PDKT,
terus pak jadian, berpasangan, sudah ketika mulai sayang-sayangnya ditinggal. Oh my god, kenapa sih saat kita sayang-sayangnya, kenapa kita ditinggal? Seru kalau seperti itu. Enggak, kita melihat keseriusan pasangan kita. Apakah dia serius, mau diajak komitmen untuk kita ke jenjang yang lebih serius, atau memang kita harus menguatkan. Kita akan melihat bahwa dia memang benar-benar serius pada kita. Keseriusan. Hal yang ketiga yang harus kalian perhatikan, yaitu kecocokan. Dan jangan terburu-buru mengatakan, loh saya cocok sama dia, saya cocok sama dia. Kalian harus mempertimbangkan dari mana cocoknya. Biasanya kecocokan itu timbul karena satu pemikiran dengan kita. Misalkan kita berpikir seperti A, misalkan pasangan kita akan setidaknya mereka akan persis dengan apa yang kita pikirkan. Yang keempat adalah mendukung rencana hidupmu. Pasangan yang baik, mereka akan mendukung setiap apa yang kalian rencanakan. Misalkan dia akan dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun targetnya seperti ini. Kita selaku pasangan tidak harus menuntut kamu seperti ini, kamu sudah. Itu akan yang menyebabkan kita bertengkar. Makanya pasangan kita harus kita dukung karena dia tahu hal yang dia sukai akan seperti ini. Maka kita selaku pasangan harus memperhatikan hal yang seperti itu. Mendukung, oke, didukung rencana kehidupannya. Kemudian yang kelima, dengarkan kata hati dan bukan kata orang lain. Karena di luar sana banyak menginginkan pasangan kita, tapi karena orang lain semuanya jadi berubah. Maka hal yang perlu kalian perhatikan yaitu mengikuti kata hati kalian. Jangan mengikuti kata-kata orang lain. Orang lain akan berusaha untuk memberikan pengarahan yang baik. Jika itu pun baik, tolong diambil. Dan jika itu pun sebaliknya, itu terserah kalian. Mau diambil apapun tidak, saya pasrahkan pada kalian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dulu subscribe dan hidupkan tanda loncengnya agar saya semangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya.